Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Horas Amanginang, kita kembali mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 10. Saya bacakan firman Tuhan. Orang-orang asing akan membangun tembokmu dan raja-raja mereka akan melayani engkau. Sebab dalam murkaku aku telah menghajar engkau, namun aku telah berkenan untuk mengasihani engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Umat Israel menghadapi kesulitan hidup. Umat Israel menghadapi masalah-masalah yang tidak pernah selesai. Dalam firman Tuhan hari ini dikatakan, ketika itu umat Israel telah kembali dari pembuangan sehingga mereka kembali ke Yerusalem, tetapi masalah yang mereka hadapi ketika mereka di pembuangan, mereka kira itu telah selesai ketika mereka kembali ke Yerusalem, tetapi di Yerusalem mereka juga menghadapi persoalan-persoalan hidup yang baru. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya umat Israel merasa ragu untuk menjalani kehidupannya. Umat Israel bimbang dan umat Israel menjadi ragu akan kehadiran Tuhan yang mengasihi kehidupan mereka. Mereka bahkan tidak mempercayai Tuhan lagi dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini juga boleh terjadi dalam kehidupan setiap orang. Ketika kehidupan ini selalu menghadapi masalah, kesulitan, persoalan hidup, ketika kita sudah keluar dari satu masalah, tetapi kita kira bahwa itu setelah selesai, tahu-taunya kita menghadapi persoalan yang baru. Mungkin beragam, bermacam cara orang merespon apa yang terjadi dalam kehidupannya, kesulitan yang terjadi dalam kehidupannya. Ada seperti umat Israel yang merasa ragu, ada yang meragukan kehadiran Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Ada yang tidak mau tahu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita hari ini bahwa Tuhan kembali akan membangun tembok kita. Di sini Tuhan mengatakan bahwa orang asing akan membangun tembokmu. Raja-raja mereka akan melayani engkau. Artinya apa? Ketika Tuhan membangun tembok kita, itulah pertahanan kita. Ternyata dalam segala situasi kesulitan, sebagai umat Tuhan, kita dijagai Dia. Tuhan adalah jaminan kita, membangun tembok kita, supaya kita mampu menghadapi tantangan hidup ini. Bahkan cara Tuhan untuk menjagai kita, cara Tuhan mengasihi kita di luar perkiraan kita, di luar dugaan kita. Karena apa? Tuhan juga mampu membuat orang lain, raja-raja orang lain, atau bahkan dalam teks ini yang memusuhi Israel menjadi ikut berperan serta membangun mereka. Orang lain bisa ikut berperan serta untuk membangun kehidupan kita kembali. Itu adalah cara Tuhan. Karena apa? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Tahu. Dia bisa membuat segala sesuatu terjadi atas kasih sayangnya kepada kehidupan kita. Untuk itu, kita harus menjadi orang yang melangkah dengan pasti,
orang yang percaya kepada Tuhan, yang selalu setia, menantikan kasih setianya yang membangun kehidupan kita semua. Kiranya kita melangkah dengan pasti. Kiranya kita tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan tetap mengasihi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kebenaran firman Tuhan hari ini yang memberikan suatu kepastian dalam kehidupan kami, suatu jaminan dalam kehidupan kami sebagai umat pilihan-Mu, bahwa kami boleh melangkah dengan pasti. Walaupun kehidupan kami ini menghadapi banyak persoalan, kesulitan, tantangan kehidupan, tetapi Tuhan mampu merubah segala sesuatunya, membangun tembok kami, supaya Tuhan menjagai kami di dalam segala situasi. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kiranya Tuhan yang menjadi pelindung kami, yang menjagai kami dalam kehidupan kami ini, agar kami mampu merasakan kasih setia Tuhan yang menyertai kami. Ya Tuhan, sertailah jemaat Tuhan hari ini mungkin menghadapi kesusahan, menghadapi kesulitan, banyak yang dipikirkan, tetapi Tuhan adalah jaminan bagi jemaat Tuhan yang memberikan suatu kepastian bahwa mereka akan berhasil melewati segala persoalan dalam kehidupan ini. Berkati kehidupan jemaat Tuhan, tambahkan sukacita, jauhkan sakit penyakit. Saat ini Tuhan, ada jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, mungkin dirawat di rumah sakit, mungkin dirawat di rumahnya masing-masing, tetapi Tuhan adalah penolong dan penopang kehidupan mereka. Topang mereka Tuhan, berikan kesembuhan, berkati obat, berkati para medis dan alat-alat medis menjadi suatu kesembuhan bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami mengakui bahwa kami melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Tuhan. Sertailah kehidupan kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semuanya. Amin. Amang-inang, mari beraktivitas dalam sukacita, tetap berharap kepada Tuhan. Horas.